Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai teori organisasi modern. Sebelum kita lanjut ke inti materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, terutama saya. Perkenalkan, nama saya Satyara Yuda. Kemudian saya Nafa Alwani Jauhar. Saya Lapan Afid Rahmat Biasa. Saya Muhammad Faisal Fatih. Saya Emran Al-Farisi. Ini saja kita membahas teori organisasi. Perkembangan teori organisasi dimulai pada tahun 1919-an dengan lahirnya teori manajemen ilmiah dan berakhir pada tahun 1950-an dengan lahirnya teori modern yang mengakomodasi segi manusia, mesin, teknologi, dan lingkungan sebagai dasar peningkatan produktivitas organisasi. Menurut Ahmad Sugi dan Muhammad Jauhar memberikan pendapat bahwa teori organisasi pada dasarnya merupakan suatu ilmu pengetahuan yang dasarnya mengembangkan pikiran sekelompok orang yang membagi tugas secara struktur untuk menjalankan prinsip-prinsip organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Atau teori organisasi adalah teori yang berusaha meramalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dari berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan untuk mencapai tujuan. Teori organisasi modern. Teori organisasi modern muncul pada tahun 1950 sebagai ketidakpuasan dari teori sebelumnya, yaitu teori klasik dan teori neoklasik, dengan membawa konsep-konsep yang lebih maju. Teori modern juga disebut teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan teori-teori sebelumnya. Bisa dibilang teori modern adalah teori yang menekankan pada perpaduan dan perancangan sifatnya lebih dinamis, sangat kompleks, multilevel, multidimensi, dan banyak variabel yang dipertimbangkan. Pendekatan teori organisasi modern. 1. Pendekatan proses. Pendekatan proses memiliki maksud untuk mengidentifikasikan fungsi manajemen, menetap prinsip dasar dan manajemen dalam organisasi. Dalam proses pendekatan ini yang terpenting adalah kesatuan perintah, jarak kendali yang terbatas, delegasi pekerjaan yang rutin, dan persamaan tanggung jawab dan wewenang. 2. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan rumusan data yang berbentuk model matematis, kemudian dianalisis dan dipecahkan dengan menggunakan beragam teknik guna memperoleh hasil optimal. Pendekatan situasional. Di dalam pendekatan ini terdapat 3 komponen pokok, yaitu lingkungan dan konsep, teknik manajemen, dan hubungan kontingensi keduanya. kemudian terdapat tokoh dalam teori organisasi modern. Yang pertama, Alfred Korzybski. Alfred Korzybski menyatakan bahwa kita hidup dalam 3 dunia yang berbeda, yaitu dunia peristiwa, dunia objek, dan dunia simbol. Ia menitik beratkan pada masalah bahasa dan komunikasi yang meliputi ringkasan penyimpulan, kekuasaan bahasa, lingkungan komunikasi, sifat-sifat kata, dan pentingnya tanggapan. Kemudian tokoh yang kedua yaitu adalah Mary Parker Follett. Mary Parker membuat suatu keseimbangan antara perhatian individu dan organisasi, dan ia memaksakan kesadaran cita-cita setiap orang terhitung sebagai bagian dari suatu kelompok dan sebagai bagian dari masyarakat. Lalu Chester Ibernard menggambarkan suatu organisasi sebagai suatu sistem sosial yang dinamis pada antar kegiatan secara bersama-sama dengan tujuan agar dapat memuaskan kebutuhan individu. Lalu kemudian tokoh keempat yaitu Norbert Wiener. Wiener memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai suatu organisasi, yaitu sebagai suatu sistem yang secara umum terdiri dari input dan proses, output, arus balik, dan lingkungan. Lalu yang kelima yaitu Ludwig von Waterlanffy. Von Waterlanffy menggambarkan elemen-elemen utama atau dasar
yang mana teori-teori modern organisasi dan manajemennya diwujudkan pada kenyataan. Teori modern dan analisa sistem mempunyai persamaan. Suatu sistem dilihat dari suatu kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan, yang juga menggambarkan suatu organisasi dalam pandangan yang modern. Selanjutnya keunggulan teori organisasi modern. Keunggulannya pertama yaitu teori ini mencakup teori klasik dan neoklasik sehingga didapatkan konsep-konsep yang lebih maju. Kedua, teori modern menitik beratkan pada perpaduan dan perencanaan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Yang selanjutnya ketiga, teori modern memiliki multidisiplin dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kelemahan dari teori organisasi modern. Teori modern ini merupakan teori dengan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan dan bukan merupakan teori sistem yang tertutup, sehingga apabila ingin mempertahankan maka harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kesimpulan dari teori organisasi modern adalah teori organisasi modern merupakan perpaduan antara teori klasik dan juga neoklasik. Teori ini memiliki sistem yang terbuka sehingga sistem ini harus menyesuaikan keadaan lingkungan jika ingin bertahan. Itu saja dari kami kelompok 5 yang bisa kami presentasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.